mengambil ilmu dari orang yang berhak untuk diambil. Jangan sampai mengambil ilmu dari orang-orang ahli bid'ah, ahli maksiat, atau orang-orang yang tidak berilmu sekalipun. Ya, karena as-sahibu sahib. Ya, artinya teman itu dia yang menarik. Kemana temannya berjalan, maka temannya tersebut akan menarik dia. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hendaknya dia menguatkan agamanya dengan mencari teman-teman yang saleh. Seorang mukmin hendaknya dia menguatkan agamanya dengan mencari teman-teman yang saleh dan meniadakan atau memperkecil teman-teman dari orang-orang yang fasik. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil faedah bahwasanya termasuk daripada hak persaudaraan sesama muslim adalah kita memperhatikan kesetaraan. Kesetaraan di dalam pertemanan kita dengan seorang muslim. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kecuali tadi kalau seandainya dia buruk, tidak saleh, maka kita dilarang untuk berteman dengannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan baca dulu hadis-hadis yang ada, nanti baru kita ambil faedah-faedah berteman dengan orang saleh dan keburukan-keburukan berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Hadis selanjutnya 368 an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Seseorang nanti pada hari kiamat akan bersama orang yang dia cintai di dunia. Maksud dari hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kalau seandainya seseorang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia, maka dia nanti akan bersama Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sebaliknya ketika di dunia dia mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat dia akan bersama orang-orang yang dia cintai. Maka hati-hati ini para penggemar orang-orang fasik, ya, para penggemar orang-orang yang suka buka auratnya di hadapan orang lain. Sekalian dia datang ke sekolahan, wah ramai, subhanallah. Antum lihat orang-orang yang suka buka auratnya, kemudian di TV, kemudian setelah itu datang ke sebuah tempat, penggemar-penggemarnya ribut. Ada yang mau dipeluk, ada yang mau dicium, ada yang mau minta tanda tangan, ada yang tanda tangannya di belakang sini, ya, subhanallah. Ada yang tanda tangannya di bawah telapak kaki, subhanallah. Biar bisa dibawa tidur katanya. Itu nanti di akhirat ma'aman ahad. Dia akan bersama orang-orang yang dia cintai, ya, mencintai orang-orang kafir, dijadikan sebagai model, dijadikan sebagai suri tauladan bagi dia, maka nanti di akhirat ma'aman ahad, bersama orang-orang yang ia cintai. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang yang saleh, agar nanti ketika di akhirat kita bersama dengan orang-orang yang saleh. Kita diperintahkan untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat, ya, agar kita bersama orang-orang yang saleh berdasarkan nas dari hadis ini, al-mar'u ma'aman ahab. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat juga di dalam hadis yang ke-369.
An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya ada seorang A'rab, yaitu seorang laki-laki yang datang dari kampung, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah SAW, ma a'dadta laha. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian orang ini menjawab, hubbullahi wa rasuli. Aku menyiapkan hanya cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta ma'aman ahbab. Artinya engkau bersama orang yang engkau cintai. Dalam riwayat yang lain, orang Badui ini mengatakan, ma'adatu laha min kathiri shaum wala salatin wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Artinya, aku tidak menyiapkan untuk hari kiamat banyak puasa, tidak juga banyak sholat, tidak juga banyak sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-mar'u anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Saya ingin mengupas kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya seperti itu. Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Karena ketika seorang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW, maka dia akan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana perkataan orang Arab dalam sajarnya, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya kecintaan engkau benar-benar jujur, ya, sebenar-benarnya kecintaan engkau, maka pasti kamu akan mentaatinya. Kalau kita cinta benar-benar kepada Allah, pasti kita akan benar-benar mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangat taat kepada orang yang dicintai. Seorang laki-laki yang mencintai istrinya misalkan, si istri mengatakan, "Mas, saya tidak suka laki-laki rambut panjang, gondrong, ya, enggak teratur." Maka kalau dia cinta, niscaya dia akan mengikuti istrinya memotong rambut. Ya, apa hukum rambut panjang? Dapat pahala enggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya kadang-kadang sampai syahmati udhuni, sampai telinga, kadang-kadang sampai hampir sepundak. Apa hukum rambut panjang? Dalilnya apa? Dalilnya para ikhwah sekalian, kalau antum berteman dengan orang-orang saleh, apa yang mereka bicarakan dalam majlis-majlis mereka? Ya, mengingat Allah, mengingat surga, mengingat neraka, takut maksiat, takut dosa, kan gitu. Artinya majlisnya itu majlis ilmu. Makanya bisa kita masukkan hadis tentang orang-orang berkumpul untuk menuntut ilmu sama dengan ketika seseorang berteman dengan orang-orang saleh. Dan majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan di dalamnya dibacakan tentang ilmu agama Islam, itu adalah termasuk daripada perkumpulan-perkumpulan yang penuh dengan berkah. Coba perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, ketika melihat orang-orang berkumpul untuk menuntut ilmu di majlis zikir, majlis ilmu, kemudian para malaikat menaungi, ya, berkeliling menaungi majlis mereka. Allah berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lakum
qad ghafartu lahum, aku bersaksi atas kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni bagi mereka. Kemudian seorang malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja'ali hajah. Bahkan subhanallah, orang yang datang berteman dengan orang saleh dan dia tidak ingin mendapatkan apa-apa dari orang saleh, cuma ada keperluan saja, datang di majelisnya orang saleh. Sebagian perkataan malaikat ini, ya Allah, sesungguhnya si fulan, di majelis mereka orang-orang saleh tadi ada yang datang, si fulan namanya. Datangnya bukan untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang saleh. Dia datang karena ada keperluan saja, keperluan duniawi. Ya, ada keperluan saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa jalisuhu. Mereka orang-orang saleh adalah teman-teman duduk yang mana kalau ada orang yang berteman duduk dengan orang-orang saleh, orang teman-temannya tersebut tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah apa? Rugi. Kemudian Allah berfirman dalam lafaz yang lain, walahu ghafartu humul qauma la yushqa bihim jalisuhu. Artinya, karena si fulan tadi masuk yang datang hanya karena ada keperluan saja, mereka aku ampuni seluruhnya, baik yang duduk orang-orang soleh, ataupun yang sengaja berteman dengan orang soleh, ataupun yang datang karena hanya keperluan saja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh berkah, perkumpulan dengan orang-orang soleh tersebut penuh dengan berkah. Yang kedua, faedahnya berteman dengan orang-orang saleh adalah si fulan tersebut akan mengikuti dan mensori tauladani ilmu dan amalan serta perbuatan orang saleh tersebut. Ya, orang kalau berteman dengan orang-orang saleh, maka dia akan mengikuti temannya. Ya, dia akan mengikuti orang saleh tersebut. Oh, saya melihat saya berteman dengan si fulan, dengan Syekh fulan. Syekh fulan itu kalau lagi duduk, kalau lagi tertawa cuma seperti ini, subhanallah. Kalau lagi berbicara cuma seperti ini. Tidak pernah dibicarakan di dalam majelisnya itu ghibah. Pernah ada orang. Jadi ingat selalu, ya, ingat selalu kenangan-kenangan ketika dia duduk dengan seorang saleh. Nah, ketika seperti itu kita kan mencontoh, ya, kita mencontoh. Oh, orang saleh itu sifat seperti ini. Kalau ngomong seperti ini, kalau lagi sholat seperti ini. Gitu Pak ya. Nah, makanya perhatikan. Sekarang perkataan seorang ulama salaf dulu yang bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, ahlu hadis. Beliau mengatakan, "Unzuru ila Fir'aun ma'ahu Haman." Coba lihat Fir'aun. Temannya siapa? Haman, menterinya. Ikutan gak Haman kepada Fir'aun? Ikut. Ya. Unzuru ila al-Hajjaj ma'ahu Yazid ibn Abi Muslim syarrun minhu. Perhatikan Hajjaj ibn Yusuf At-Thaqafi, pemimpin pembunuh berdarah dingin. Ribuan kaum muslimin dibunuh di zamannya. Pemimpin berdarah dingin, ribuan kaum muslimin. Padahal waktu itu masih hidup Anas bin Malik dan yang lain-lainnya. Ya. Coba kata Sufyan bin Uyainah, perhatikan Hajjaj. Bersamanya ada siapa? Yazid ibn Abi Muslim. Yazid bin Abi Muslim lebih parah daripada Hajjaj. Sama-sama. Ya. Kemudian unzur ila Sulaiman bin Abdul Malik sahibahu Raja ibnu Haywa faqawwamahu wa saddadahu. Lihat Sulaiman bin Abdul Malik, seorang yang ada di zaman dahulu. Dia ditemani oleh siapa? Raja bin Haywa, seorang ahli hadis, perawi hadis. Maka Raja bin Haywa akan membenarkan dia dan akan membetulkan jalan hidupnya. Makanya Rasulullah SAW tadi hadis yang kita baca, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya sesuai dengan agama temannya. Antum kalau ingin tahu si fulan itu bagaimana, lihat temannya siapa. Ya sama aja.
Ya, kalau kita ingin mengetahui si fulan itu karakternya bagaimana, temannya siapa, dan ini mungkin bermanfaat.